Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang Allah tidak mau diduakan ya, dan jangan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah ya sahabatku semuanya. Nah, di sini saya akan bercerita ya tentang kita, hati kita ini tidak boleh berharap kepada selain Allah. Intinya kita tidak boleh menggantungkan hati ini ke selain Allah ya. Pertama, ke harta kita, kedua ke jabatan kita, ketiga ke anak-anak kita, keempat ke saudara-saudara kita, kelima ke suami kita atau ke istri kita atau ke orang tua kita. Semuanya tidak boleh hati ini menggantungkan ke selain Allah, yang akan mengakibatkan pertama adalah siap-siap jika kita menggantungkan semua urusan kita itu ke selain Allah. Yang pertama adalah kecewa ya. Kenapa kecewa? Karena tidak sesuai harapan ya sahabatku semuanya. Seperti ini, kita lagi terlilit utang piutang ya, seperti itu, dan kita berharap ke saudara kita yang kaya gitu ya. Terus aja hati ini menggantungkan ke sana. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita yang pertama akan kecewa karena tidak sesuai harapan. Kita datang ke saudara kita niatnya untuk menggantungkan supaya saudara kita menolong kita melunasi utang. Tetapi apa yang didapat malahan ada cacian atau makian atau penghinaan dari dia. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu. Kenapa wahai hambaku meminta ke selain Allah? Kenapa meminta ke makhluk Allah yang sama-sama lemahnya? Itu ya sahabatku semuanya. Makanya di sana Allah mencintai. Kenapa Allah itu mencintai? Orang-orang yang sabar ya, orang-orang yang bertawakal. Jadi menggantungkan semua urusannya itu hanya kepada Allah, bukan ke selain Allah. Kalau ke selain Allah, siap-siaplah ada penderitaan, siap-siaplah ada cemoohan, siap-siaplah ada kekecewaan ya, penghinaan. Nah, pengharapan yang mungkin akan kecewa ke kitanya gitu. Jadi yuk kita sama-sama ya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya, yang maha kaya, yang maha kuasa. Nah, kita berharap ke teman kita yang baik. Pertama, oke, kita dibantu ya sahabatku semuanya. Yang kedua kali kita minta bantuan, dibantu lagi karena dia baik sosoknya. Dan yang ketiga kali ketika kita ada masalah dengannya, kita minta bantuan lagi, sudah tidak bisa membantu lagi. Itulah makhluk ya sahabatku semuanya. Ada pancarobanya, ada membolak-balik hatinya, yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya suka membantu kita sekarang sudah tidak bisa membantu kita karena sama-sama bangkrutnya. Nah, jika hati ini ya, pikiran kita, hati kita, semua anggota tubuh kita menggantungkan semuanya ke makhluk ya,
siap-siap akan kecewa, siap-siap akan menderita karena tidak sesuai dengan harapan. Bergantunglah kepada Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha kaya, karena semuanya punya Allah. Yakinlah ketika kita mau berdoa dan mau berusaha, insya Allah Allah akan memberikan jalan solusi. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sabar pertama, dan kedua laksanakanlah sholat ya. Dengan sholat insya Allah kalbu ini akan tenang dan Allah akan memberikan petunjuk ke kita supaya seperti apa nanti ada jalan solusinya, dikasih tahu, dikasih petunjuk ya. Karena di dalam sholat ada mengagungkan Allah, ada memuji Allah, ada meminta pertolongan kepada Allah, ada doa-doa di waktu sholat tersebut ya sahabatku semuanya. Nah, dunia dan isinya kan punya Allah. Ketika kita memperbanyak sholat, berdoa kepada Allah, nanti dunia itu akan tunduk ke kita ya. Tetapi jangan mengejar-ngejar dunia, karena dunia itu makhluk Allah sama. Tapi kejarlah ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho ke kita ya sahabatku semuanya, semua dunia akan datang dengan sendirinya ya. Yakinlah, karena dunia juga tunduk di hadapan Sang Pencipta. Kita sebagai makhluk tentunya jika kita mengejar lagi makhluk itu akan menderita, tetapi kejarlah yang mempunyai makhluk, yang menciptakan makhluk dunia ini ya sahabatku semuanya. Cintailah Allah di atas segalanya ya, jangan mencintai dunia berlebih-lebihan, karena dunia itu akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia tersebut. Berupa apa saja sih dunia? Harta benda, jabatan, popularitas, pasangan hidup, anak, harta ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, barang-barang yang kita sukai, itu semuanya adalah makhluk, itu semuanya adalah dunia. Kita tidak boleh ya mencintai berlebih-lebihan, karena Allah Maha Pencemburu ya. Ingatlah, kata Allah, hanya mengingat Allah hati kita akan tenang ya. Kenapa kita tidak tenang? Kenapa kalbu kita masih gelisah? Karena di hati ini bukan Allah, tetapi selain Allah yang akan mengakibatkan gelisahlah hidupnya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, dari apa? Dari hawa nafsu kita juga ya sahabatku semuanya. Jika nafsu itu nafsunya mutmainah, nafsunya nafsu yang diridhoi oleh Allah, insya Allah akan memberikan ketenangan. Tetapi jika nafsu itu nafsu amarah, itu tidak akan memberikan ketenangan di kalbu. Atau nafsu lawamah juga sama ya, kadang baik kadang tidak baik. Yang Allah pandang adalah, yang Allah terima adalah, yang akan menjadi penghuni surganya Allah adalah qalbun salim dan nafsu mutmainah, nafsu yang tenang, nafsu yang diridhoi oleh Allah, nafsu yang ada di jalan Allah ya. Itu yang akan diseru oleh Allah masuk surganya Allah tanpa hisab ya sahabatku semuanya. Karena badan ini adalah cuma casing saja ya, tetapi Allah akan melihat isi hati kita, kolbu kita, dan nafsu kita ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kolbun salim, hatinya selamat, dan untuk menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menuju nafsu yang mutmainah, nafsu yang diridhoi oleh Allah, atau nafsu yang mengakibatkan jalan ridho Allah terpancar ke dalam diri kita ya. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan bahwa jika kita kalbu ini menggantungkan ke selain Allah akan menderita, akan sengsara. Tetapi jika kalbu ini bergantung hanya kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, justru dunia itu akan tunduk datang ke kita ya, karena kita hanya menggantungkan kepada Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya.
Hati-hati jika kita menuhankan selain Allah di kalbu dan pikiran kita, itu yang akan menderita, itu yang akan tidak ada ketenangan ya. Tetapi ingatlah, ala bidikrillahi tatma'innul qulub, camkan hanya mengingatku, kata Allah, hati kamu akan tenang. Itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Mudah-mudahan wasilah menuju surganya Allah, ridho Allah, dan menjadi hati yang qalbun salim dan nafsu yang mutmainah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.